warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Siapa ketua kelas di lokal ini? Nah, coba Nisa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa ini, semoga lancarlah pembelajaran hari ini kita hari ini dari awal sampai akhir. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah, adakah sebelum itu apapun yang tidak berkepentingan tolong disimpan karena kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Apakah mengerti? Mengerti. Apakah siap belajar untuk hari ini? Siap. Sekarang jika ibu bertanya apakah siap untuk belajar hari ini, anak ibu menjawab siap, siap, siap. Mengerti? Mengerti. Kita ulangi. Apakah siap untuk belajar hari ini? Siap, siap, siap. Jika sudah siap, baiklah. Adakah anak ibu yang membaca materi minggu lalu di rumah? Ada. Tentang apa? Taat. Ada yang bisa menjelaskan apa itu taat? Coba Nisa. Taat ialah secara bahasa tunduk, patuh, setia. A plus buat Nisa. Jadi taat itu merupakan tunduk, patuh, dan setia kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengikuti larangan dan menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di sini sudah paham? Paham. Jika sudah paham, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang hidup lebih tenang dengan menghindari pergaulan bebas. Tentang apa? Hidup lebih tenang dengan menghindari pergaulan bebas. Jadi tujuan pembelajaran yang anak ibu capai yaitu pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat yang 32. Yang kedua yaitu perilaku yang menghindari pergaulan bebas. Perilaku yang menghindari pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu penyebab dari pergaulan bebas itu. Penyebab dari pergaulan bebas. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, adakah anak ibu yang tahu apa itu pergaulan bebas? Coba Nisa. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak baik. A plus buat Nisa. Jadi pergaulan bebas itu merupakan pergaulan yang tidak baik dan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pergaulan bebas ini contohnya itu narkoba, merokok, dan berpacaran. Itu merupakan contoh dari pergaulan bebas karena karena yang contoh dari yang tadi ini merupakan hal yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama itu nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 32. Siapa yang bisa membacakannya? Coba Elsa. Coba didengarkan Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sadaqallahul azim. Adakah yang bisa membacakan artinya? Coba Nisa. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia zina itu adalah perbuatan yang keji dan sungguh buruk. Jadi pengertian dari Quran surah Al-Isra itu, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang jalan yang buruk. Sekarang kita artikan perkata yaitu walah. Coba anak, jika ibu menyebutkan ayatnya, anak ibu menyebutkan artinya. Mengerti? Mengerti. Walah Dan janganlah taqrabu kamu mendekati zina. Innahu sesungguhnya ia atau zina kana adalah fahisyah perbuatan yang keji wasa'a dan sangat buruk. sabila Jalan. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Isra ini yang pertama yaitu jangan kita mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan perbuatan merupakan jalan yang buruk. Mendekati saja sudah berdosa, apalagi mengerjakannya. Contohnya yaitu berpacaran, menyentuh menyentuh seseorang yang bukan mahram kita. Apakah paham? Paham. Baiklah. Yang kedua dan ketiga yaitu perilaku yang menghindari pergaulan bebas dan penyebab pergaulan bebas. Di sini ibu akan membagi dua kelompok, Nisa kelompok 1 dan Elsa kelompok 2. Di sini ada pembahasannya. Nanti siapa yang mendapatkan di sini dipresentasikan ke depan kelas dan nanti dijelaskan kepada teman-temannya. Mengerti? Mengerti. Ibu beri waktu 2 menit untuk mencari jawabannya dan nanti dipresentasikan kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah ada yang diterabui? Tidak. Silakan kerjakan, ibu beri waktunya 2 menit. Apakah sudah siap? Siap. Coba yang mendapatkan perilaku yang menghindari pergaulan bebas itu tolong dibacakan ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi saya, yaitu perilaku yang menghindari pergaulan bebas. 1. Memandang aurat wanita termasuk wajahnya. 2. Pendengaran. 3. Hindari lingkungan yang buruk. 4. Isi waktu kosong. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita plus buat Nisa terlebih dahulu itu. Jadi sebelum kita masuk ke materi penyebab pergaulan bebas, sekarang ibu akan menjelaskan dulu perilaku yang menghindari Pergaulan bebas. Perilaku yang menghindari pergaulan bebas. Perilaku yang menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, coba Elsa, yang pertama apa tadi yang disebutkan Nisa? Memandang aurat wanita termasuk wajahnya. Memandang aurat yang bukan mahram. Memandang Aurat yang bukan mahram. Bukan mahram. Perilaku yang menghindari pergaulan bebas itu yang pertama yaitu memandang aurat yang bukan mahram. Jadi di sini memandang bukan mahram itu kita itu tidak memiliki ikatan atau
tidak mahram kepada seseorang, dan kita ini memandang seseorang itu dengan tanda kutip atau dengan hawa nafsu. Di sini tidak boleh. Apakah mengerti? Mengerti. Coba yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Elsa? Pendengaran. 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 Pendengaran di sini kita tidak boleh mendengar sesuatu atau hal-hal yang tidak baik. Di sini anak-anak ibu tidak boleh mendengar atau mendengar sesuatu yang tidak baik atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hindari lingkungan bebas. Lingkungan bebas di sini contohnya jika seseorang berteman dengan misalnya si A berteman dengan si B. Si A ini merupakan orang yang baik awalnya dan si B ini merupakan pencuri. Mungkin karena kita berteman dengan seorang pencuri, mungkin bisa juga kita akan menjadi pencuri. Demikian pun sebaliknya, jika kita berteman dengan seseorang yang baik, mungkin kita akan memiliki sifat yang baik juga. Jadi di sini kita harus bisa melihat atau berteman dengan seseorang yang baik di lingkungannya. Yang keempat, isi waktu kosong. Isi waktu kosong di sini contohnya jika dalam sehari-hari itu, tolong didengarkan anak, jika di dalam sehari-hari itu kita tidak memiliki waktu kita itu kosong, maka kita itu akan mengisi dengan kebaikan. Contohnya dengan mengisi waktu luang membaca Al-Quran, mengikuti di sekolah misalnya forum Anissa. Di sana kan kita mengisi waktu yang kosong. Jadi yang kelima yaitu tanamkan sikap positif. Sikap positif di sini sangat penting ditanamkan oleh kita semuanya. Karena dengan sikap positif mungkin kita bisa menghindari pergaulan bebas tersebut. Selanjutnya yaitu penyebab dari pergaulan bebas. Siapa yang mendapatkannya? Coba dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi saya tentang penyebab pergaulan bebas. 1. Faktor orang tua. 2. Faktor agama. 3. Perubahan zaman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Elsa. Sekarang fokus lagi. Apakah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penyebab dari pergaulan bebas. Penyebab pergaulan Bebas. Penyebab pergaulan bebas. Yang pertama yaitu faktor orang tua. Tolong didengarkan. Faktor orang tua di sini, misalnya di dalam sebuah keluarga. Tolong didengarkan. Apakah siap belajar hari ini? Siap. Yang selanjutnya yaitu penyebab pergaulan bebas. Contoh yang pertama yaitu faktor dari orang tua. Contohnya seperti anak yang broken home, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin dia merasa frustasi dan dia melampiaskan rasa frustasinya itu melalui rokok atau narkoba. Bisa jadi anak yang broken home ini, karena yang tadinya dia anak yang baik, maka karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya dan dia melampiaskan ke hal-hal yang bersifat yang tidak baik.
karena mereka ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor agama. Contohnya faktor agamanya itu jika iman atau di dalam hati kita ini kokoh, maka mungkin kita akan menjauhi dari pergaulan bebas ini. Karena jika seseorang menanamkan imannya atau agamanya kuat, kokoh, maka dia bisa melawan pergaulan bebas ini. Yang ketiga yaitu perubahan zaman. Perubahan zaman di sini contohnya pada di sekitar kita, contohnya HP. HP itu merupakan dulu kan waktu kecil-kecil banyak yang tidak memiliki HP. Sekarang coba lihat kita coba keluar pada sore hari, banyak anak-anak yang lebih mementingkan HP daripada mementingkan temannya. Contohnya dengan sibuk di luaran sana banyak anak-anak yang sibuk main HP dan tidak mempedulikan keberadaan temannya. Yang keempat yaitu globalisasi. Globalisasi di sini perubahan pada saat sekarang ini. Contohnya kita pada saat sekarang kan banyak yang mencintai atau menyukai budaya-budaya Arab, budaya-budaya Barat atau budaya-budaya Korea. Contohnya jika kita ada seseorang yang meniru atau meniru berpakaian seorang artis dari Korea, itu merupakan perubahan dari globalisasi. Baiklah, apakah sampai di sini mengerti? Mengerti. Jika mengerti, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu yang bertanya. Ya, jelaskan pengertian dari pergaulan bebas. Siapa yang bisa? Tolong diangkat tangannya siapa yang bisa. Elsa? Pergaulan bebas ialah pergaulan yang tidak baik. A+ buat Elsa. Yang kedua, sebutkan perilaku yang menghindari pergaulan bebas. Nisa? 1. Memandang aurat wanita. 2. Pendengaran. 3. Hindari lingkungan yang buruk. 4. Isi waktu kosong. A+ buat Nisa. Sekarang apakah sudah paham sampai di sini? Paham. Baiklah, kita simpulkan materi kita hari ini dengan bersama. Yang pertama yaitu pengertian pergaulan bebas itu merupakan pergaulan yang tidak baik. Perilaku yang menghindari pergaulan bebas ini, yang pertama Memandang aurat wanita. yang kedua Pendengaran. 3 Hindari perilaku bebas. lingkungan yang bebas, isi waktu yang kosong, tanamkan sikap positif. Apakah sudah paham sampai di sini? Paham. Baiklah. Jadi kesimpulan dari ibu, coba kita tidak boleh mendekati zina. Apalagi mendekati saja sudah berdosa, apalagi berbuat zina. Jadi anak-anak ibu harus menghindari menghindari pergaulan bebas tersebut. Jadi anak-anak ibu jika ingin terhindar dari pergaulan bebas ini, tolong tanamkan iman dalam hati dan isi waktu kosong kita dengan berbuat kebaikan. Apakah sudah paham? Paham. Baiklah, coba dibaca lagi materi hari ini. Nanti karena materi hari ini akan masuk ke dalam UTS. Jadi anak ibu pelajari tentang materi hindari hidup lebih indah dengan menghindari pergaulan bebas. Materi kita untuk minggu yang akan datang yaitu hormati orang tua. Apa di sini anak-anak ibu coba baca-baca materi tentang hormati orang tua. Hanya itu sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.